Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Magdis. Di sini saya akan membahas penyakit pada sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Di sini saya akan membahas penyakit asma. Apa yang dimaksud asma? Asma adalah salah satu kelainan berupa inflamasi atau peradangan saluran nafas yang disebabkan hiperaktivitas bronkus, sehingga menimbulkan gejala berupa mengi, sesak nafas, rasa berat di dada, dan bentuk trauma malam atau dini hari. Selanjutnya ada gejala asma. Gejala asma, seseorang yang mengidap asma bisa mengalami beragam gejala seperti sesak dada, batuk, trauma pada malam hari atau dini hari, sesak napas, mengi yang menyebabkan suara siulan saat mengeluarkan nafas. Selanjutnya ada penyebab asma. Asma adalah jenis penyakit yang dapat menimpa segala usia. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, sampai paparan zat kimia. Selanjutnya ada pencegahan. Penyakit ini bisa dikendalikan dengan 1. Jaga kebersihan lingkungan dengan cara bersihkan rumah secara teratur seperti mengganti spray seminggu sekali dan menyapu lantai untuk mengurangi debu dan bulu binatang. Lalu, atur pola hidup sehat dengan cara mengonsumsi makanan bergizi, sayuran berdaun hijau seperti bayam, paprika, brokoli, blueberry, ubi jalar, raspberry, dan alpukat, dan juga jangan lupa berolahraga secara rutin. Selanjutnya ada pengobatan. Ada 2 pengobatan pada asma, yaitu 1. Obat kontrol jangka panjang bertujuan untuk mengendalikan keparahan gejala, mencegah asma kambuh secara berkelanjutan, dan mengurangi resiko komplikasi. Lalu yang kedua ada obat kontrol jangka pendek, meringankan gejala akibat serangan akut yang baru muncul sekaligus ketika gejala kambuh sewaktu-waktu. Lalu selanjutnya kita akan ke penyakit berikutnya, yaitu batu empedu. Apa itu batu empedu? Batu empedu adalah benda kecil menyerupai batu yang ditemukan dalam kantung empedu. Dalam istilah medis, penyakit batu empedu disebut juga kolitiasis atau kolithiasis. Empedu tersusun atas kolesterol, air, lemak, garam empedu, dan bilirubin atau produk sisa sel darah merah. Selanjutnya ada gejala batu empedu. Pada sebagian pengidapnya, batu empedu mungkin tidak menimbulkan tanda atau gejala, namun yang ditimbulkan mungkin termasuk rasa sakit yang tiba-tiba dan meningkat dengan cepat di bagian kanan atas perut, lalu sakit punggung di antara tulang belikat, sakit di bahu kanan, mual atau muntah, menguningnya kulit pada bagian putih mata, demam tinggi, hingga menggigil. Selanjutnya ada penyebab batu empedu. 1. Empedu mengandung cukup bahan kimia untuk melarutkan kolesterol yang dilakukan oleh hati. Namun, jika hati mengeluarkan lebih banyak kolesterol daripada yang dapat dilarutkan oleh empedu, maka kelebihan kolesterol dapat membentuk kristal dan akhirnya menjadi batu. Lalu ada yang kedua, cairan empedu yang mengandung bilirubin berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang memiliki penyakit batu empedu. Yang ketiga, hipomotilitas, yaitu jika kandungan empedu tidak mengosongkan secara efektif, empedu dapat menjadi terkonsentrasi dan membentuk batu empedu. Selanjutnya ada pencegahan. Konsumsi sumber serat yang baik seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan gandum. Buah apel adalah salah satu buah yang dapat mengeluarkan batu empedu lewat pencernaan. Penelitian terbaru menunjukkan konsumsi minyak zaitun setiap hari dapat mencegah perkembangan batu empedu. Ada juga pengobatan. Dalam pengobatan batu empedu ada 2 macam, yaitu pembedahan dan juga non-pembedahan. Pembedahan dibagi menjadi 2, yaitu kolestektomi laparoskopi, yaitu pengangkatan kantung empedu. Lalu kolestektomi terbuka dengan cara tidak mengeluarkan kantung empedu, misalnya karena pasien sedang hamil, menderita obesitas, dan juga letak kantung empedu. Selanjutnya ada non-bedah. Lithotripsy, gelombang kejut. Mesin yang menghasilkan gelombang kejut yang melewati seseorang dapat memecahkan batu empedu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Lalu ada transperkutan kantung empedu. Menempatkan jarum steril ke dalam kantung empedu untuk menyedot atau mengeluarkan empedu. Kemudian, dokter akan memasukkan alat berupa selang untuk membantu drainase tambahan.
Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.